Gadis itu hanya membuka telapak tangannya. Tiba-tiba dari tangannya muncul sebuah pil. Gadis itu mengambil pil tersebut. Tanpa ragu, dia memasukkan pil itu ke dalam mulut pria itu. Detik berikutnya, rasa sakit pria itu hilang dalam sekejap. Tubuhnya kembali sehat. Di bawah terik matahari, untuk menurunkan suhu api yang besar, gadis itu mengeluarkan sebuah botol obat. Dia membuka tutup botol itu, dan menuangkan obat ke dalam panci. Penduduk yang baru mencicipinya. Tak disangka, sup yang dimasak oleh permaisuri itu sangat efektif. Tubuh mereka langsung merasa jauh lebih segar. Yang lebih mengejutkan adalah, setiap kali gadis itu berinteraksi intim dengan suaminya, segala barang bisa disimpannya di dalam ruang yang tidak pernah penuh. Tanpa mereka ketahui, gadis itu bukan berasal dari zaman kuno. Dia sebenarnya adalah seorang dokter wanita dari abad ke-21. Sebuah sambaran petir yang tiba-tiba membuatnya melintasi waktu dan masuk ke tubuh permaisuri pengganti. Kemudian, ingatan dari pemilik tubuh yang asli pun masuk ke dalam pikirannya. Ayahnya, yang memanjakan selir dan mengabaikan istri, tahu bahwa pada hari pernikahan sang jenderal, hukuman akan menimpanya. Besok, dia akan dihukum dengan penyitaan harta dan pengasingan ke tempat lain untuk menyelamatkan masa depan putrinya. Dia memaksa adiknya untuk menggantikan kakaknya menikah dengan sang pangeran. Adiknya meski tidak mau, namun terpaksa menyetujui. Gadis itu akhirnya sadar bahwa dia telah melintasi waktu. Untuk menghindari penderitaan dalam perjalanan pengasingan, dia memutuskan untuk tidak hanya menunggu nasib. Dia berlari ke kamar tempat menyimpan mas kawin. Berpikir, betapa baiknya jika bisa memiliki ruang penyimpanan. Saat itu, dia secara tak sengaja kembali ke klinik kecil modern. Dia menemukan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melintasi waktu. Gadis itu sangat bersemangat. Dia dengan cepat menyimpan semua mas kawinnya ke dalam ruang penyimpanan. Tak ingin pelayan-pelayan di kediaman itu terjebak. Dia mengambil uang dan surat jual beli mereka dan mengirim mereka pergi. Pria itu juga menyarankan saudara-saudara perempuan untuk kembali ke rumah orang tua mereka untuk berlindung. Namun, tak ada yang mau pergi. Mereka memilih untuk hidup mati bersama rumah duk. Saat itu, gadis itu sudah menyembunyikan semua kekayaan dan mas kawinnya dalam ruang penyimpanan. Melihat pria itu kembali dengan wajah penuh kecemasan. Khawatir semua orang akan menderita dalam perjalanan pengasingan. Gadis itu dengan lembut menghiburnya. Dan dengan sekali lambaian, semua emas, perak, dan permata muncul di depan pria itu. Pria itu sangat terkejut, terkagum-kagum dengan kemampuan aneh gadis itu, dan memberitahunya bahwa ada lebih banyak emas dan permata di perbendaharaan kerajaan. Wanita itu mendengar ada lebih banyak harta di perbendaharaan. Dia pun mulai merasa tertarik. Kemudian, mereka mengenakan pakaian hitam. Diam-diam menyusup ke dalam gudang harta kerajaan. Permata di dalam perbendaharaan menumpuk seperti gunung. Wanita itu tanpa ragu melambaikan tangannya untuk mengambilnya. Namun ketika kembali ke rumah, gadis itu merasa sangat lelah. Dia sadar bahwa kelelahan disebabkan oleh penggunaan ruang penyimpanan yang berlebihan, dan segera tertidur. Pada saat yang sama, orang-orang yang datang untuk menyita sudah mendekat dengan diam-diam. Gadis itu buru-buru mencoba memasukkan permata itu kembali ke ruang penyimpanan. Namun dia mendapati ruang tersebut tidak bisa menampung lagi. Dia mencoba berkali-kali, tetapi tetap tidak bisa memasukkan permata ke dalam ruang penyimpanan. Orang-orang yang datang untuk menyita sudah sangat dekat dengan kamar mereka. Melihat bahwa mereka akan segera menghadapi bahaya, mereka hanya bisa mencari cara lain untuk menyembunyikannya. Namun, pada saat itu, tentara langsung membuka pintu kamar mereka.